Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBTA Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman ya untuk melihat-lihat ya farm baru ikan cupang ya, MBTA Farm dan Tokugawa Aquatic ya. Di video sebelum-sebelumnya saat farm ini sedang dibangun, saya sudah pernah review dan saat ini alhamdulillah sudah diisi ikan cupang. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat review konstruksi dari lubukan ikan cupangnya. Seperti apa sih? Jadi silakan teman-teman ya, disimak terus video ini, jangan dilompat-lompatin, jangan di skip-skip supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Langsung saja teman-teman ya, kita lihat ya video review lubukan ikan cupang. Sobat MBTA Farm, nah ini di depan saya sudah ada lubukan ikan cupang ya. Dan kemarin kita ini bikin lubukan yang seperti ini ada 8 lubuk ya. Kita menggunakan ini hebel, bata ringan, batako ya. Dan saat itu ada pertanyaan dari teman-teman ya untuk review lebih detailnya. Makanya di video kali ini saya mau menjelaskan ya detail dari lubukan farm ikan cupangnya ya. Jadi teman-teman ini kita menggunakan hebel ya. Hebelnya ini teman-teman ya, kalau ini susunannya sih ukurannya mirip seperti kolam kutu air teman-teman, tapi kita sekat tengahnya, kita jadikan 2 ya. Jadi kalau misalnya kita ukur, ini menghabiskan 2 hebel ya, satu lubukannya, berarti kesini lebarnya 120 cm ya, terus kemudian ke sana 3 hebel berarti 180 cm. Ketinggian hebel ini 20 cm teman-teman ya. Jadi cukup aman buat burayak ikan cupang ya. Kemudian teman-teman ini kita tidak menggunakan terpal teman-teman ya. Kita menggunakan plastik UV ya. Teman-teman bisa beli plastik UV di toko-toko plastik terdekat yang ada di lokasi teman-teman berada ya. Harganya juga nggak terlalu mahal, antara 9.000 sampai 12.000 rupiah per meter, tergantung dari ketebalan plastiknya masing-masing ya. Ini nanti setelah kita pasang, kita tambahin kayu di sini teman-teman ya. Tujuannya apa? Pertama untuk menjepit plastik UV-nya ya. Kemudian juga untuk penguat ya, jadi semacam kayak dikunci hebelnya. Kan kalau di bawah sudah kekunci dengan tanah ya, kalau yang atas ini dikunci dengan kayu seperti ini. Kemudian teman-teman kita juga memberikan satu keran air ya, yang sudah kita desain. Nanti setiap lubukan itu pasti ada kerannya. Nah, kerannya ini jadi nanti untuk memudahkan kita kalau misalnya mau ngisi air seperti itu, atau mungkin nanti kita lagi proses mau dripping. Jadi misalnya kita mau dripping, jadi dripping itu kita tetesin air supaya air tidak jenuh ya ikan cupang ini. Jadi untuk memudahkan operasional kita, jadi nggak perlu pakai selang dan lain-lain. Jadi dari awal sudah kita desain setting untuk memudahkan operator yang ada di farm ikan cupang Tokugawa Aquatic dan MBTA Farm ini teman-teman ya. Kemudian untuk saluran pembuangannya itu kita menggunakan pipa paralon ya, 1,5 in ya. Kita susun ke atas seperti itu supaya nanti kalau misalnya kita lagi isi air dari sini atau mungkin di sini kena hujan ketampu ya. Jadi ini teman-teman semi terbuka. Jadi tidak terkena hujan secara langsung, tapi ada kemungkinan kolam ini, lubukan ini terkena air hujan yang istilah bahasa Jawanya itu ketampu gitu, ketampias ya, masuk ke sini. Jadi misalnya ini nanti ada penambahan air, insya Allah tetap aman karena di saluran pembuangan itu pipa paralonnya itu sudah kita gergaji. Jadi kalau misalnya nanti airnya overload ya, airnya nambah tinggi, itu nanti air akan terbuang otomatis ya. Tapi ikan cupangnya nggak ikut ke bawah karena
bolongannya itu hanya kecil, kita gergaji ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu caranya praktis, dan kita sudah buatkan pipa-pipa pembuangan yang nanti ketika misalnya mau nguras itu tinggal cabut aja, airnya nanti langsung berkurang sendiri. Jadi ini review singkat dari lubukan ikan cupangnya. Terus kemudian kan ini tinggi hebel 20 cm teman-teman ya. Jadi kita cukup mengisi ketinggian 15 cm saja. Jadi nggak perlu di fullin ya, 15 cm atau 12 cm itu sudah cukup buat ikan cupang. Dan di sini kita pakainya daun ketapang ya. Teman-teman bisa lihat itu di lubukan ada daun ketapang sehingga airnya ini berwarna coklat kekuningan ya. Dan ini kalau kita pegang airnya terasa segar ya. Nah ini teman-teman sudah ada. Yang ini di lubukan depan saya yang ini adalah burayak samurai ya. Kalau ini Avatar Black Series. Jadi itu teman-teman ya, review singkat lubukan ikan cupangnya. Dan saya akan bahas lagi untuk setting airnya ya. Jadi silahkan disimak terus video ini teman-teman ya, jangan di skip-skip ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel MBeta Farm, kemudian like dan share agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Sobat MBeta Farm ya, tadi saya sudah jelaskan untuk spesifikasi lubukannya, dan sekarang saya akan jelaskan secara singkat aja tentang setting airnya teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan keran ini ya. Jadi keran ini langsung ke air sumur teman-teman ya. Air sumur yang kita filter seperti biasa, filternya sama yang ada di Tuku Gawa. Teman-teman bisa lihat video sebelum-sebelumnya atau bisa lihat di atas ini ya, nanti ada linknya, teman-teman bisa klik. Kita pakai filter, terus kemudian kita arahkan ke turen. Nah dari turen baru mengalir ke sini ya. Jadi kalau misalnya ini dinyalain dripping gitu ya, jadi dripping itu ditetesin begini teman-teman ya, itu sanyonya nggak nyala terus-menerus seperti itu ya. Kemudian untuk setting airnya teman-teman, jadi kita langsung dari turen itu air diisi di sini. Kita isi ketinggian 15 cm ya. Kemudian setelah kita isi, kita biarkan seharian teman-teman ya. Jadi misalnya kita isi pagi, kita biarin seharian sampai besok paginya baru diisi ikan cupang. Begitu ya teman-teman ya. Setelah diisi air sekitar 15 cm, kemudian kita kasih garam ya. Kita kasih garam, ini kita kasih garamnya perlu bukan itu 3 gelas teman-teman ya. 3 gelas yang sering dipakai buat minuman itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu-ragu teman-teman, nggak usah takut. Jadi garam itu hal yang wajib di lubukan ikan cupang. Apalagi kalau misalnya kondisi di tempat teman-teman itu airnya dingin, suhunya dingin, nah itu wajib menggunakan garam ya. Bahkan ada beberapa petani ikan cupang itu airnya payau, jadi garamnya itu lebih banyak daripada saya, tapi ikannya tetap sehat-sehat ya. Jadi ini saya isi 3 gelas garam ya. Kemudian ini kita kasih daun ketapang segini, itu kita kasih ketapang sekitar 15 sampai 20 lembar. Kemudian jangan lupa teman-teman ya, dikasih obatnya ya. Kita punya obat sendiri teman-teman ya, dan insya Allah nanti akan kita rilis ya obatnya ya, yang kita produksi sendiri dari Tuku Gawa. Nah nanti teman-teman bisa menggunakan obat itu karena sudah kita pakai di lubukan. Alhamdulillah itu ikan baik-baik saja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya ini ikan baik-baik saja. Ini samurainya sekitar 2 bulan lebih ya teman-temannya, itu juga Black Seriesnya sudah usia 2 bulan lebih. Jadi setting airnya hanya begitu aja teman-teman. Jadi jangan ketika sudah diisi air langsung diisi burayak ya, tapi dibiarkan dulu selama 1 hari 1 malam. Nah ini burayak yang diisi di sini adalah burayak yang ada di tempat saya teman-teman ya. Jadi di sini breedingnya masih belum jalan, breedingnya masih di rumah saya. Jadi sekitar umur 1 bulan itu sudah saya bawa ke sini. Tapi next ke depan kita sudah menyiapkan tempatnya teman-teman ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk breeding secara massal di sini. Sedangkan indukannya itu sudah disiapkan juga di ember-ember
ya akan kita produksi maksimal. Karena sebenarnya lubukan ini itu bisa lebih dari 500 sampai 1000 ekor ya. Bahkan kalau misalnya mau dipadatkan sampai 2000 ekor nggak apa-apa ya. Apa itu nanti ikannya nggak kasihan Om? Nggak apa-apa, karena kita ada kerannya ini teman-teman. Jadi kalau nanti padat, drippingnya dijalanin terus aja begitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, tips setting airnya. Tadi saya sudah jelaskan cara spesifikasi lubukannya sudah, kemudian juga setting airnya sudah. Teman-teman bisa tiru atau modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di tempat teman-teman. Jadi nggak harus seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Sobat MBeta Farm ya, itu tadi review singkat saya tentang lubukan ikan cupang ya, Tokugawa Aquatic dan MBeta Farm ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi misalnya kurang jelas ya, teman-teman ingin belajar langsung ya, silakan teman-teman bisa datang ke Tokugawa Aquatic ya. Alamatnya nanti ada di deskripsi video ini ya. Silakan, nah itu alamatnya teman-teman, atau bisa cari di Google Map teman-teman ya, ada Tokugawa Aquatic, ada di Purwosari, Purwokerto ya, Banyumas, Jawa Tengah ya. Jadi silahkan, kita open kok kalau misalnya teman-teman mau belajar di sini, atau semisal teman-teman mau beli banyak ya, teman-teman juga bisa menghubungi ya admin kami, yaitu Om Dodi Cupang. Nanti kontak personnya juga ada di video ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menghubungi Om Dodi kalau misalnya teman-teman ingin cari ikan cupang dalam jumlah banyak. Begitu teman-teman ya, informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.